Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman kelas 3? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang puasa Ramadan. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman kelas 3 yang berbahagia, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita mengetahui ketentuan puasa. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui syarat rukun puasa. Kemudian yang ketiga adalah kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah kita mengetahui hikmah berpuasa. Pernahkah kalian diperintahkan oleh orang tua untuk menjalankan atau menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari? Nah, itulah yang dinamakan dengan puasa. Puasa itu menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah itu adalah menahan diri dari lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian apa syarat sah berpuasa? Yang pertama adalah beragama Islam. Tentu saja orang yang bukan beragama Islam itu tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau bisa juga dikatakan orang yang sudah balik. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah suci dari hadas besar. Nah, tentu saja orang yang belum suci dari hadas besar, misalnya haid bagi perempuan, itu tidak sah untuk berpuasa. Kemudian yang keempat itu adalah berpuasa pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, ada beberapa waktu yang tidak atau dilarang untuk berpuasa, seperti hari tasyrik, kemudian Idul Fitri atau Idul Adha, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian apa syarat wajib berpuasa? Yang pertama itu adalah berakal. Tentu saja orang yang misalnya gila atau hilang ingatan itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, balik itu adalah orang yang sudah kenakan hukum syara atau orang yang sudah berakal, sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Tentu saja anak kecil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kuat untuk berpuasa. Nah, orang-orang yang tidak kuat untuk berpuasa, misalnya sakit atau misalnya sudah tua, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, apa rukun puasa? Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat puasa Ramadan? Yaitu yang sering kita lafalkan, nawaitu somahuddin an adail fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu ada 7 macam. Yang pertama tentu saja makan dan minum. Kemudian yang kedua muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga keluar darah haid atau nifas ketika berpuasa. Kemudian yang keempat hilang ingatan atau gila. Nah, ketika kita berpuasa tiba-tiba hilang ingatan atau bukan tidur ya, hilang ingatan atau gila, maka puasanya batal. Kemudian yang kelima itu keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang keenam keluar dari agama Islam atau murtad. Kemudian yang terakhir adalah berniat untuk membatalkan puasa. Kemudian apa hikmah kita berpuasa? Yang pertama tentu saja bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kita mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga menyehatkan badan. Tentu saja dengan berpuasa badan kita tidak semakin tidak sehat atau sakit-sakitan terus, justru malah menambah kesehatan. Teman-teman kelas 3 yang berbahagia, yang Bapak sayangi, itulah tadi pembahasan kita. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan komentar di dalam video. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.